Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Mahfudoh dengan NIM C1F020040 dari Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang riba. Pengertian riba. Secara bahasa, riba dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau tambahan. Kelebihan atau tambahan ini konteksnya umum, yaitu semua tambahan terhadap pokok utang dan harta. Sedangkan secara istilah, riba adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Jenis-jenis riba dan contohnya. Yang pertama yaitu ada riba qard, yang artinya suatu makna atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Misalnya, Putra memberikan pinjaman dana tunai kepada Fauzan sebesar 1 juta rupiah, dan si Fauzan wajib mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga sebesar 1.500.000 rupiah pada saat jatuh tempo, dan kelebihan dana pengembalian ini tidak dijelaskan tujuannya untuk apa, maka yang 500.000 tersebut yang dinamakan riba. Yang selanjutnya yaitu ribayat, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Misalnya, Fulan meminjam 700.000 pada Fulana dengan tempo 2 bulan. Pada waktu yang ditentukan, Fulan belum bisa membayar dan meminta keringanan. Fulana menyetujuinya, tapi dengan syarat Fulan harus membayar 770.000. Maka 70.000-nya yang dinamakan dengan riba. Yang selanjutnya yaitu riba fadl, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Contohnya adalah 3 kg gandum dengan kualitas baik ditukar dengan 4 kg gandum berkualitas buruk atau yang sudah berkutu. Maka dengan pertukaran yang tidak seimbang itu dinamakan dengan riba. Yang selanjutnya yaitu riba nasi'ah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Contohnya, Fahri meminjam dana kepada Juki sebesar 300.000 dengan jangka waktu atau tenor selama 1 bulan. Apabila pengembalian dilakukan lebih dari 1 bulan, maka cicilan pembayaran ditambah sebesar 3.000 menjadi 303.000. Maka 3.000 inilah yang dinamakan dengan riba. Dengan mengenali dan memahami jenis-jenis riba ini, kamu bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan jual beli dan menghindari perilaku riba yang menyebabkan dosa. Untuk membedakan riba dengan tambahan keuntungan dari jual beli, pokok utang dan harta ini sendiri lantas dibagi menjadi 2, yaitu ribhun dan laba. Dan riba. Ribhun didapatkan dari muamalah jual beli yang hukumnya halal. Sedangkan riba adalah hasil dari adanya syarat tambahan pada kegiatan utang piutang barang yang di waktu akhir pelunasannya tidak tentu. Ayat Al-Quran dan hadis tentang riba. Penjelasan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan secara tegas praktik riba yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menghentikan praktik riba yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Dan Allah berjanji akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka kekal selamanya, yang telah Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, al-bai'a wa harramar riba,
Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus dia berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, maka itu semua urusan terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka kekal di dalamnya. Allah juga mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya untuk meninggalkan riba, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan, dalam artian meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Larangan riba juga dijelaskan dalam hadis. Laknat untuk pelaku riba, begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah melaknat pelakunya sebagaimana diriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang memakan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama berdosa. Hadis riwayat Muslim. Lebih besar dari zina diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna dirhama yusibuhu rijal minar riba a'zamu indallah fil khoti'ah min situ wa salatina zina yazinuhar rijal. Sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Penjelasan lainnya di dalam hadis. Dosa riba setara dengan perbuatan dosa seseorang yang menzinahi ibunya. Diriwayatkan dari Baro'ah bin Azib radhiyallahu anhu yang bersabda, Ar-riba itnani wa sab'una baban adnaha mitlu ityanir rajuli ummah. Dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Hadis riwayat Tabrani. Riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, Qalu ya Rasulullah, ijtanibus aba'al mubiqats wa ma hunna qala asyirku billah wa sihru wa qatlu nafsil lati haramallahu illal bilhaq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumal zahfi wa qalbul musolatil mu'minatil ghafilati, yang artinya jauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharapkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina. Muttafaq alaih. Nah, penjelasan tentang riba. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.